Selamat sore, yuk kita lanjut lagi. Yang Ye baru saja mengintimidasi mereka tentu saja. Sementara dia mengonsumsi salah satu pil pemulihan energi itu hanya menciptakan beberapa energi yang mendalam di dalam dirinya. Adapun cedera yang dideritanya baik secara internal maupun eksternal, butuh setidaknya 15 menit untuk pulih. Terlebih lagi, bahkan jika dia pulih sedikit, dia tetap tidak akan berani menarik pedang. Karena tubuhnya pasti akan meledak berkeping-keping jika dia menggambarnya lagi. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan suatu tindakan yang menggunakan kemampuan terbaiknya. Zixin dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah ketika Yang Ye bertingkah seperti dia akan mencabut pedangnya. Lagi pula, mereka secara pribadi mengalami betapa menakutkan teknik menggambar pedang Yang Ye barusan. Seorang ahli monark realem telah terbunuh dalam sekejap. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Zixin tiba-tiba berkata, dia hanya menunjukkan kekuatan tetapi sebenarnya dalam kondisi lemah. Kita tidak perlu takut padanya. Saya dalam kondisi lemah. Yang Ye mendengus dingin. Tangan kirinya bergerak sedikit, dan kemudian teriakan pedang melesat ke langit. Sementara itu, Yang Ye mengambil satu langkah ke depan dan menatap mereka dengan jijik, apakah kalian semua akan menyerang satu persatu, atau akankah kalian bergabung? Ekspresi Zixin dan pria parubaya sedikit berubah, dan mereka mundur dua langkah lagi. Bukan karena mereka pengecut, itu karena adegan Yang Ye membunuh seorang ahli realem monark dengan satu ayunan pedangnya benar-benar terlalu menakutkan. Justru adegan itulah yang menyebabkan mereka secara naluriah merasakan ketakutan dan bahkan jejak teror terhadap Yang Ye. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Zixin berbicara dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih ragu-ragu di dalam hatinya. Karena dia secara pribadi mengalami betapa menakutkan dan kejamnya Yang Ye. Lalu kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Yang Ye berdiri di sana dengan sarung kuno di tangan kirinya sementara tangan kanannya memegang gagang pedangnya. Sarung kuno itu terus bergetar dalam genggamannya, dan pedang di dalamnya sepertinya akan muncul kapan saja. Bahkan keringat dingin muncul di wajah mereka, dan beberapa pria parubaya tidak bisa membantu tetapi membangkitkan niat untuk melarikan diri ketika mereka mengingat adegan kematian lelaki tua itu. Sementara Zixin cukup gugup dan takut, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan dia berkata, pikirkan saja. Jika dia memiliki kekuatan untuk langsung memusnahkan kita, apakah dia akan menyia-nyiakan nafasnya pada kita? Tindakannya cukup untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya dalam keadaan lemah dan hanya menunjukkan kekuatan. Kita hanya perlu menyerang, dan kita pasti bisa membunuhnya. Pria parubaya itu bertukar pandang ketika mereka mendengarnya, dan mereka merasa dia masuk akal. Sementara itu, Yang Ye mulai berjalan perlahan ke arah mereka, dan itu menyebabkan ekspresi mereka berubah sekali lagi. Fan Meng ngeri saat melihat Yang Ye berjalan ke arah mereka. Bagaimanapun, dia tahu keadaan Yang Ye saat ini. Dia bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Dia hendak menarik kembali Yang Ye, tapi Fan Li menghentikannya. Fan Li tahu bahwa Yang Ye mengintimidasi kelompok Zixin, dan usahanya akan sia-sia jika Fan Meng diizinkan untuk menariknya kembali. Kamu pikir aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu? Tatapan Yang Ye tertuju pada Zixin, dan dia berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Itu sangat lambat, tetapi Zixin dan yang lainnya merasa seperti langkah kaki itu menginjak hati mereka, dan perasaan menindas yang menekan hati mereka menyerang mereka. Yang Ye maju tanpa henti sementara kelompok Zixin mundur tanpa henti. Pemandangan seperti itu menyebabkan Fan Li dan Fan Meng terperangah. Tak perlu dikatakan lagi, Zixin dan yang lainnya diambang kehancuran. Bahkan jika mereka tahu bahwa Yang Ye kebanyakan melakukan tindakan untuk menipu mereka dan mengintimidasi mereka, mereka masih tidak berani melangkah maju atau menyerang. Karena setiap saat mereka ingin, adegan di mana Yang Ye seketika dan tiba-tiba memusnahkan lelaki tua itu muncul di benak mereka. Zixin tiba-tiba meraung marah. Semua orang di sini tercengang dengan ini sementara kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak. Dia berhenti bergerak dan berpikir, apakah dia sudah gila? Aura yang mengesankan tiba-tiba muncul darinya. Dia menatap Yang Ye dengan mata merah darah yang dipenuhi kegilaan. Dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Jadi, dia siap untuk menjatuhkan Yang Ye dengan dirinya sendiri, dan energinya yang dalam mulai melonjak dengan liar. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak. Dia benar-benar gila. Aku akan membunuhmu. Zixin meraung marah dan hendak menyerang. Namun, mereka tiba-tiba merasakan gempa bumi, dan terasa seperti tanah akan runtuh. Sebuah gunung yang tidak terlalu jauh dari mereka meledak berkeping-keping. Mereka terperangah dengan adegan ini, dan bahkan Yang Ye tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Li Qingyi muncul di hadapan Yang Ye dan yang lainnya. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kecemasan.
Selain dua emosi itu, Yang Ye melihat jejak kebahagiaan dan kegembiraan bercampur di dalamnya. Ayo pergi segera, Li Qingyi segera membawa Yang Ye di punggungnya sebelum berubah menjadi embusan angin yang melesat ke kejauhan. Fan Meng masih tertegun di tempat saat Fan Li pulih dari keterkejutannya, dan dia menarik Fan Meng bersamanya saat dia mengejar Li Qingyi. Tepat pada saat ini, tanah bergetar hebat. Zixin dan yang lainnya menoleh dan melihat kera besar seukuran gunung kecil berlari ke arah mereka. Kera besar itu tingginya hampir 30 meter sementara keempat anggota tubuhnya membawanya melintasi tanah, dan tanah bergetar setiap kali anggota tubuhnya menghantam tanah. Seorang Jenderal Iblis Zixin dan yang lainnya menjadi pucat dan mereka tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri dengan gila. Sementara Sekte Beastmaster mereka bisa memerintah binatang, itu tergantung pada binatang itu. Mereka tidak bisa mengendalikan Jenderal Iblis terlebih lagi, itu jelas dalam keadaan marah, jadi mencoba menundukkannya tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Jadi, Zixin dan yang lainnya sama sekali tidak ragu-ragu sebelum memilih untuk melarikan diri. Pada saat ini, Yang Ye melihat kera besar di belakang mereka juga, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Bukan hanya di Monarch Realm, bangunan dan kulitnya membuatnya seperti tembok kota berdasarkan kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa membunuh kera besar itu bahkan jika kekuatan fisiknya sedikit pulih sekarang. Karena kulit kera terlalu tebal dan terlalu besar. Itu sama sekali tidak mungkin untuk dimusnahkan hanya dengan beberapa helai energi pedang. Yang Ye berbicara dengan suara rendah, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Li Qingyi tetap diam, tapi Fan Li tiba-tiba berbicara dengan serius, itu adalah Jenderal Iblis. Biasanya, itu tidak akan menyerang manusia kecuali manusia menyinggung itu. Sekarang itu sangat kejam dan marah. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Li Qingyi dengan lekat dan berkata, Nona muda Li, apakah kamu mencuri anggur monyet Raja Kera Roh itu? Iya, Li Qingyi tidak menyembunyikan kebenaran. Wajah Fan Li langsung memucat. Yang Ye bertanya dengan nada serius saat dia melihat wajah pucatnya, apa itu? Fan Li tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan itu adalah Fan Meng yang mengambil alih, itulah yang paling disukai spesies monyet di antara ras iblis, dan itu sangat penting bagi mereka. Karena tidak hanya mampu meningkatkan kekuatannya, ia juga mampu membuat betina dari spesiesnya menjadi subur jadi, setiap binatang iblis tipe monyet akan membuat anggur monyet mereka sendiri. Demi itu, mereka akan mengumpulkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan, segala macam mata air roh, dan harta roh untuk membuatnya. Biasanya, dibutuhkan waktu beberapa lusin tahun untuk menyeduh anggur monyet. Tapi dia benar-benar mencurinya. Orang besar di belakang kita itu pasti tidak akan membiarkan kita hidup. Wajah Yang Ye jatuh saat mendengar ini. Dia segera melingkarkan tangan kanannya di leher Li Qingyi dan berkata, kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah mengembalikan anggur. Yang kedua adalah menurunkan saya dan melarikan diri sendiri. Dia mengira Li Qingyi telah membawanya bersama karena kebaikan hatinya. Tapi sekarang sepertinya itu sama sekali bukan kebaikan. Dia bermaksud membawanya untuk mati bersamanya. Ekspresi Li Qingyi tetap tenang, dan dia terus berlari dengan liar saat dia berkata, Yang Ye, aku tahu bahwa kamu pasti memiliki semacam kartu truf, dan kamu pasti bisa berurusan dengan orang besar itu. Selama Anda membantu saya melakukan itu, maka Stellar Sky City saya pasti akan memberi Anda penghargaan yang besar. Apa-apaan ini aku sudah dalam kondisi seperti itu, namun kamu benar-benar ingin aku berurusan dengan orang sebesar itu. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi mengutuk, buka matamu dan lihat baik-baik, aku bahkan tidak bisa berjalan sekarang. Kamu pasti punya kartu truf. Li Qingyi berbicara dengan suara rendah. Bukan saya. Lalu kita akan mati bersama. Suara Li Qingyi tiba-tiba berubah menjadi buas. Pada saat yang sama, Yang Ye merasakan tangannya yang menopangnya menekannya. Itu menyebabkan darah merembes keluar sekali lagi dari retakan di seluruh tubuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye. Dia menundukkan kepalanya dan mendekatkan mulutnya ke telinga Li Qingyi sebelum berkata, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu dulu, lalu membantai Stellar Sky City? Saya lakukan. Li Qingyi berkata, saya tahu bahwa saat Anda berada dalam kondisi seperti itu, Anda pasti dapat membunuh saya. Selain itu, saya yakin Anda benar-benar akan menjadi ancaman bagi Stellar Sky City setelah pulih. Namun, saya berani menjamin bahwa meskipun Anda bisa melarikan diri, dua gadis dari klan penggemar tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu mengancam saya? Genggaman Yang Ye menegang. Li Qingyi langsung merasa tercekik, dan wajahnya berubah ungu. Kita harus bergabung melawan musuh kita sekarang. Sementara itu, Fan Li berbicara dengan tiba-tiba. Meskipun dia sangat kesal dengan tindakan dan kata-kata Li Qingyi, dia sangat menyadari bahwa Li Qingyi tidak bisa dibiarkan mati.
Jika tidak, Stellar Sky City mungkin akan melampiaskan amarahnya pada klan penggemar. Tangan Yang Ye berhenti meremas, dan dia melirik ke belakang. Kera besar itu tumbuh lebih dekat dengan mereka, dan dia memperhatikan bahwa seluruh pegunungan bergetar saat binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari segala arah. Raja Kera Roh itu adalah Jenderal Iblis dari Pegunungan Patah Langit, dan dia bisa memerintah semua binatang iblis di pegunungan yang lebih lemah darinya. Kami tidak akan bisa melarikan diri. Fan Meng menatap sekeliling dengan ngeri, dan kemudian dia pergi ke sisi Li Qingyi dan meraih sudut lengan baju Yang Ye karena ketakutan. Saya telah memberitahu para ahli di Stellar Sky City saya, dan mereka akan segera datang sementara itu, Li Qingyi berkata kita hanya perlu mengulur waktu. Yang Ye berbicara dengan suara rendah, mengapa kamu tidak memberitahu mereka sebelumnya? Karena saya belum mendapatkan anggur monyet. Jika saya memberitahu mereka sebelumnya, maka musuh Stellar Sky City saya pasti akan mengikuti mereka ke sini. Pada saat itu pasti akan membuat khawatir Raja Kera Roh. Setelah itu terjadi, saya tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk mencuri anggur monyet. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Li Qingyi berhenti melarikan diri karena hamparan binatang iblis yang pada telah muncul di sekitar mereka. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh binatang iblis. Manusia serahkan anggur monyet dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang kuat berjalan perlahan dari lautan binatang iblis. Jelas, dia adalah Raja Roh Kera. Li Qingyi bertanya pada Yang Ye, apa yang kita lakukan sekarang? Yang Ye menjawab, saya sudah pulih sedikit. Li Qingyi sangat senang. Namun, tepat pada saat ini, dia merasakan sesuatu menekan lehernya. Yang Ye memegangi lehernya dalam genggamannya saat dia berkata, saya tidak suka digunakan dan diancam. Tidak peduli apa tujuan Anda, itu berakhir di sini. Begitu dia selesai berbicara. Berhenti tiba-tiba, raungan marah bergema dari langit, dan kemudian seberkas cahaya keemasan melintas. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia menjepit jari-jari di tangan kirinya. Jarum emas dijepit di antara jari-jarinya. Hati Yang Ye bergetar saat dia menatapnya karena dia sebenarnya hampir tidak bisa menangkapnya. Selain itu, dia menyadari bahwa energi di dalamnya belum menyebar, dan itu akan terus menembaki dia jika dia melepaskannya. Seorang pemuda berjubah putih dan 5 pria tua muncul di sini. Pria muda itu berusia sekitar 20 tahun. Dia sangat tampan, dan penampilannya 70% mirip dengan Li Qingyi. Namun, wajahnya sangat pucat, dan sama sekali tidak terlihat seperti wajah orang normal. Dia mengenakan sarung tangan kulit hitam di tangan kanannya, dan ada 10 jarum emas di atasnya. Ada 5 pria tua di belakang pemuda itu, dan semuanya berada di alam raja. Manusia, apa kau berpikir untuk menyerang ras iblisku? Raja Roh Kera melirik kelompok pemuda berjubah putih dengan ejekan di matanya. Pria berjubah putih itu melirik Yang Ye, dan kemudian dia berbalik untuk menatap Raja Kera Roh. Kota Langit Stellar, saya salah. Kami pasti akan memberimu penjelasan, Raja Kera. Itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, Stellar Sky City tidak akan ada lagi mulai hari ini dan seterusnya, kata Raja Roh Kera. Pria berjubah putih itu mengangguk ringan, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, saudaraku, bisakah kau membiarkan adik perempuanku pergi? Kamu adalah Li Maozhen. Sementara itu, Fan Meng menunjuk pria berjubah putih itu sementara keterkejutan memenuhi matanya. Li Maozhen. Yang Ye sedikit mengernyit. Fan Li yang berdiri di sisi Yang Ye menjelaskan, Li Maozhen adalah jenius terhebat di area seluas 150.000 km di sekitar sini. Karena dia adalah satu-satunya orang untuk mencapai Realem Monarch pada usia 20. Yang paling penting, ia bahkan menerima surat perekrutan dari Lautan Awan Academy. Akademi Ocean of Clouds adalah sekte peringkat platinum yang tidak kalah dengan sekolah pedang kuno sedikit pun. Selain itu, persyaratan perekrutan mereka setara dengan sekolah pedang kuno. The Monarch Realm. Yang Ye melirik Li Maozhen dan berkata, dia berada di level rendah dari alam mulia sekarang, dan kultivasinya sangat tidak stabil. Itu mungkin jatuh ke alam roh kapan saja. Pandanganmu benar-benar tajam, saudaraku. Li Maozhen batuk beberapa kali dan berkata, saya tidak tahu apa yang Qingyi lakukan untuk menyinggung perasaanmu. Namun, tolong biarkan dia pergi. Saya bersedia memikul tanggung jawab atas semua yang dia lakukan. Kakak laki-laki. Mata Li Qingyi menjadi berkabut. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Li Maozhen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Qingyi, saya tahu bahwa Anda Penatua Lin, dan yang lainnya ingin menyelamatkan saya. Namun, melakukan ini hanya akan membawa malapetaka ke Stellar Sky City. Kembalikan anggur monyet kepada Raja Kera.
Tidak, pandangan Li Qingyi tiba-tiba menjadi tegas saat dia berkata, kakak, selama racun di dalam dirimu dihilangkan, dan selama kamu memulihkan kekuatanmu, maka kamu akan bisa memasuki Akademi Lautan Awan. Jika kau bisa bergabung dengan Akademi, maka Komandan Iblis pun tidak akan berdaya melawanmu. Sementara itu, salah satu lelaki tua yang berdiri di belakang Li Maozhen berkata, Tuan muda, Nona muda benar. Selama Anda tetap hidup, bahkan jika Stellar Sky City dihancurkan hari ini, pasti akan bangkit sekali lagi di masa depan. Bahkan jika Raja Kera itu berada di puncak alam raja, kita tidak perlu takut padanya dengan kekuatan yang kita lima miliki. Apakah begitu? Raja Roh Kera tertawa dingin sementara penghinaan kuat muncul di sudut mulutnya. Li Maozhen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya mengorbankan kalian semua untuk mendapatkan kembali bakat saya, maka saya tidak akan bisa tenang sepanjang hidup saya. Jika hati saya tidak bisa tenang, bagaimana saya mencari dao selain itu? Menurut pendapat saya, bakat alami dan masa depan saya adalah rasa takut yang lebih rendah daripada Anda semua. Qingyi, kamu harus tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Jadi, serahkan anggurnya. Kakak, ini satu-satunya kesempatanmu. Li Qingyi menutup matanya dengan rasa sakit di hatinya. Jika kalian semua mati, apakah hidupku akan berarti? Li Maozhen menggelengkan kepalanya. Li Qingyi terdiam lama sekali. Pada akhirnya, dia membalik telapak tangannya, dan kemudian sebuah stoples putih seukuran semangka muncul di genggamannya. Segera setelah itu muncul, seuntai aroma menyegarkan keluar darinya, dan itu menyebabkan semangat semua orang di sini menjadi segar. Terutama bagi Yang Ye, dan matanya bahkan terbakar oleh keinginan. Jika dia meminum toples anggur monyet itu, maka dia yakin bahwa dia bisa langsung melangkah ke alam agung dan bahkan mengembalikan tubuh fisiknya ke alam yang sama. Mungkin, dia bahkan mungkin membiarkan tubuhnya naik selangkah lebih maju dan mencapai tingkat yang sebanding dengan binatang iblis Realem Monarch. Jadi, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak merebutnya. Pada saat ini, dia masih menahan Li Qingyi, jadi dia yakin dia pasti akan berhasil jika dia merebutnya sekarang. Namun, dia menyerah pada akhirnya. Karena dia tidak akan dapat melindungi Fan Meng jika dia melakukannya. Jika dia membayar harga tertentu, maka dia memiliki peluang yang sangat bagus untuk melarikan diri, tetapi Fan Meng tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Raja Roh Kera melambaikan tangannya, dan anggur langsung jatuh ke genggamannya. Dia tampak menghela nafas lega saat dia menatapnya, dan beberapa saat berlalu sebelum dia tiba-tiba menatap Li Qingyi sementara niat membunuh melintas di matanya. Manusia, kamu benar-benar memanfaatkan saat aku tidur untuk mencuri. Anggur yang saya buat sendiri. Bagaimana saya bisa mengangkat kepala saya tinggi-tinggi jika saya mengizinkan Anda untuk kembali dengan hidup Anda utuh? Raja Roh Kera hendak menyerang, tetapi Li Maozhen dan orang tua berdiri di depan Li Qingyi. Sementara itu, Li Maozhen berkata, Raja Kera, kota langit stelar, saya benar-benar salah dalam masalah ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melambaikan tangannya, dan cincin spasial muncul di hadapan Raja Kera Roh. Ada 5.000 batu energi tingkat ekstrim dan 1 inti dalam kerajaan raja di sana. Itu adalah hadiah milikku. Saya harap Anda akan menerimanya. Bagaimana jika saya tidak niat membunuh? Di mata Raja Roh Kera tidak berkurang sama sekali. Bagaimanapun, anggur monyetnya telah dicuri oleh manusia, dan bahkan itu adalah manusia di alam agung. Dia akan sangat dipermalukan jika berita ini menyebar. Li Maozhen berkata, kalau begitu kita akan bertarung sampai mati. Apakah kamu mengancam saya? Niat membunuh di mata Raja Roh Kera hampir material. Li Maozhen menjawab, mungkin kami tidak akan bisa membunuhmu, tapi sangat mungkin bagi kami untuk melukaimu dan pegunungan yang kamu lindungi ini. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa jika Anda menderita luka parah, maka ahli yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia dan ras iblis akan datang mencari Anda. Pada waktu itu, Raja Roh Kera menatap tajam ke arah Li Maozhen. Beberapa saat berlalu sebelum dia berkata, manusia, aku akan mengingatmu. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan membawa binatang iblis itu pergi. Yang Ye sepertinya melamun saat dia melihat Raja Roh Kera pergi. Setelah Raja Roh Kera pergi dengan binatang iblis, Li Maozhen berbalik untuk melihat Yang Ye dan berkata, saudaraku, bisakah kau membiarkan Qingyi pergi sekarang? 1000 batu energi tingkat ekstrim, kata Yang Ye. Kamu pikir kamu siapa? Salah satu pria tua di belakang Li Maozhen sangat marah. Yang Ye meremas tenggorokan Li Qingyi, lalu mengangkatnya dari tanah. Dia menatap kelompok Li Maozhen saat dia berkata, wanita ini hampir membunuh saya berkali-kali, dan dia bahkan memanfaatkan saya dan mengancam saya sekarang. Hehe. Bukankah aku akan melepaskannya terlalu mudah? Jika aku melepaskannya sekarang, sebenarnya, jika dia tidak takut menimbulkan masalah bagi klan penggemar, maka dia akan mengambil kepalanya sejak lama.
Jangan berani-berani, orang tua itu jengkel. Senyuman garang muncul di sudut mulut Yang Ye, apakah Anda ingin mencobanya? Orang tua itu hendak berbicara ketika Li Mao Zhen menghentikan orang tua itu, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Cincin spasial muncul di depan Yang Ye. Yang Ye tidak menahan diri dan segera mengambilnya. Setelah itu, dia menarik batu energi tingkat ekstrim di dalamnya dan mulai makan. Sudut mulut mereka bergerak-gerak saat menyaksikan pemandangan ini. Jelas, Li Mao Zhen dan orang tua tidak pernah menyangka Yang Ye benar-benar memakan batu energi tingkat ekstrim. Kamu punya batu energimu, jadi bukankah seharusnya kamu membiarkan nona muda kita pergi? Orang tua itu berbicara dengan suara rendah sementara niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Apa menurutmu aku idiot? Yang Ye melanjutkan, kamu ingin aku melepaskannya sekarang agar kalian semua bisa menerkamku sebagai satu kelompok. Orang tua itu berbicara dengan muram, lalu apa yang kamu inginkan? Beri aku 15 menit. Saat dia berbicara, Yang Ye terus memasukkan batu energi ke dalam mulutnya. Li Mao Zhen tiba-tiba berkata, saudaraku, kamu di usia yang sangat muda namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu seharusnya sangat terkenal di daerah itu, tapi aku belum pernah melihatmu. Apakah Anda dari dunia luar? Yang Ye melirik Li Mao Zhen dan berkata, kekuatan dan bakat alamimu sangat bagus. Sayangnya, hari-hari Anda sudah dihitung. Jika itu terjadi di masa lalu, maka saya akan bisa menyelamatkan Anda. Lagi pula, Anda cukup setuju dengan saya. Tapi aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Jadi, kamu hanya bisa berdoa untuk keberuntungan. Dia tidak berbohong. Jika itu terjadi di masa lalu, maka tidak akan menjadi masalah sama sekali baginya untuk menghilangkan sedikit racun dengan energi valet primordial yang dimilikinya. Ekspresi Li Mao Zhen dan orang tua di belakangnya sedikit berubah setelah mendengar Yang Ye. Di sisi lain, sosok halus Li Qingyi gemetar saat dia berkata, kamu bisa menghilangkan racun di dalam kakakku. Yang Ye menjawab, saya bisa di masa lalu. Tolong selamatkan saudaraku. Mata Li Qingyi memiliki ekspresi memohon di dalamnya, Stellar Sky City-ku bersedia membayar berapapun harganya. Yang Ye menggelengkan kepalanya, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sekarang. Li Qingyi bermaksud untuk melanjutkan tetapi Li Mao Zhen berkata, Qingyi, lupakan saja. Ini adalah takdir. Yang Ye berkata, kamu tampaknya telah menerima takdirmu. Li Mao Zhen berkata, aku akan mati bagaimanapun juga. Karena memang seperti itu, mengapa saya harus memilih menghabiskan hari-hari saya dengan kesakitan? Bagaimanapun, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Jika saya menghabiskan waktu terbatas yang saya miliki untuk kesakitan, bukankah saya akan benar-benar bodoh? Yang Ye mengangguk, memang. Saat dia berbicara, dia melepaskan Li Qingyi. Karena dia berada di peringkat tinggi dari alam roh sekarang, dan tubuhnya telah diperbaiki oleh energi mendalam ungu yang dimilikinya. Yang Ye baru saja membebaskan Li Qingyi ketika lelaki tua itu bermaksud menyerang. Namun, Li Qingyi menghentikan orang tua itu dan berkata, dia membunuh seorang ahli realem monark dengan satu ayunan pedangnya sebelumnya. Ekspresi Li Mao Zhen dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengarnya, dan mereka menatap Yang Ye dengan sedikit keheranan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di langit, dan kemudian seorang pemuda yang mengenakan pakaian hijau dan membawa peti pedang hitam muncul di dalam bidang penglihatan mereka. Fan Meng berteriak tanpa sadar, sekolah pedang kuno. Sudah beberapa lusin tahun sekarang. Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar berani berpura-pura menjadi anggota sekolah pedang kuno saya di prefektur Pine. Saya mendengar bahwa Anda bahkan seorang kultivator pedang. Sangat menarik. Saya harap Anda tidak terlalu lemah. Jika tidak, waktu saya akan benar-benar terbuang percuma. Ambil ini. Begitu pemuda itu selesai berbicara, semua orang melihat gambar pedang tiba-tiba menutupi seluruh langit. 8 tingkat pedang niat The Exalt Realm. Wajah Fan Meng langsung berubah menjadi pucat pasi ketika dia melihat kekuatan pemuda itu. Aku dari sekolah pedang kuno. Gambar pedang seperti badai yang memenuhi udara saat itu menyelimuti Yang Ye. Mereka semua tahu bahwa gambar pedang ini sebenarnya sangat halus, dan serangan mematikan yang sebenarnya tersembunyi di antara mereka. Namun, bagaimana orang bisa menentukan serangan mana yang sebenarnya di antara begitu banyak serangan? Yang Ye mengambil satu langkah ke depan, lalu dia menekan jari telunjuk dan tengahnya bersamaan sebelum menyentuhnya ke depan. Raungan pedang yang menusuk telinga bergema, dan kemudian mereka menyaksikan dengan takjub saat gambar pedang menyebar untuk menampakkan pedang. Apalagi, ujung pedang itu dijepit oleh 2 jari. Semua orang di sini tercengang, termasuk pria berpakaian hijau dari sekolah pedang kuno. Jari-jari Yang Ye bergetar sedikit, dan pedang itu bergetar hebat.
Setelah itu, pupil pria berpakaian hijau itu mengerut dengan keras. Kamu benar-benar menghilangkan hubungan antara aku dan sinar matahari hijau. Pedangnya memiliki roh sendiri. Setelah murid-murid sekolah pedang kuno menjadi murid pelataran dalam, mereka diizinkan untuk memilih pedang dari makam pedang. Selama mereka menemukan pedang yang cocok untuk mereka, dan pedang itu mau mengikuti mereka, maka mereka bisa menyimpannya di dalam dantian mereka dan menggunakan energi mereka yang dalam untuk memeliharanya sepanjang siang dan malam. Dengan cara itu, mereka bisa bekerja sama dengan pedang, atau dengan kata lain, itu berarti mereka membentuk koneksi mental. Jika seseorang membentuk koneksi mental dengan pedang, maka sampai batas tertentu, pedang itu bisa dianggap sebagai bagian dari tubuh orang itu. Jadi, kekuatan yang bisa ditampilkannya akan jauh lebih besar. Alasan pria berpakaian hijau itu terkejut adalah karena sangat sulit untuk menghilangkan hubungan antara pedang dan tuannya. Hanya ada dua cara untuk mencapai itu. Pertama, itu jauh melampaui kekuatan pemilik pedang. Kedua, itu untuk membuat pedang menghilangkan koneksi dengan sukarela. Yang Ye menatap pedang di tangannya. Panjangnya lebih dari 1 meter, lebar 1 jari, sangat halus, dan berkedip dengan cahaya yang mengerikan dan dingin. Itu bukanlah pedang terbaik yang pernah dia lihat, tapi tidak terlalu lemah. Paling tidak, itu sangat berguna baginya saat ini. Bagaimanapun, itu tidak orang. Siapa sebenarnya kamu? Pria berbaju hijau menatap Yang Ye. Tidak ada lagi penghinaan di matanya, dan itu digantikan oleh keseriusan dan kesungguhan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dia mengatakan bahwa dia adalah murid sekolah pedang kuno. Semua orang di sini melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat Zixin berjalan perlahan ke arah mereka dengan 10 pria parubaya. Zixin menatap Yang Ye lekat-lekat. Jika tatapannya bisa membunuh, maka Yang Ye pasti sudah terbunuh ratusan kali sekarang. Pemuda berpakaian hijau mengukur Yang Ye dan berkata, kamu bukan murid sekolah pedang kuno. Hahaha. Zixin tiba-tiba mulai tertawa. Dia menunjuk ke Li Qingyi, Fan Li, dan yang lainnya sambil berkata, dengar itu? Yang Ye berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno. Sekarang ada buktinya, kalian semua yang berhubungan dengannya akan mati, terutama Li Clan. Stellar Sky City tidak akan ada lagi mulai hari ini dan seterusnya, dan klan penggemar Anda juga tidak akan bisa melarikan diri. Semua anggota Stellar Sky City dan saudara perempuan dari klan penggemar mengungkapkan ekspresi suram di wajah mereka. Kekuatan sekolah pedang kuno bukanlah lelucon, dan bahkan tidak harus bertindak jika ingin menghancurkan mereka. Itu hanya harus mengucapkan sepatah kata dan mereka akan dilenyapkan. Klan penggemar saya tidak dekat dengannya, dan kami tidak tahu bahwa dia berpura-pura menjadi murid sekolah pedang kuno. Sementara itu, Fan Li berbicara dengan tiba-tiba. Fan Meng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fan Li memegangnya erat-erat dan bahkan memelototinya dengan keras. Yang Ye melirik mereka. Fan Li meliriknya juga, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Fan Meng, dia menatap Yang Ye dengan ekspresi sedih, dan matanya dipenuhi dengan permintaan maaf dan ketidakberdayaan. Apalagi ada kesedihan di dalamnya. Yang Ye tersenyum pada Fan Meng untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir, dan kemudian dia menatap Li Qingyi. Li Qingyi hendak berbicara ketika Li Mao Zhen tiba-tiba berbicara. Qingyi, seseorang harus selalu menjaga hati nuraninya tetap bersih. Jika Anda benar-benar mengenalnya, dan Anda adalah temannya, maka Anda sama sekali tidak dapat mengkhianati seorang teman. Meskipun Stellar Sky City saya lemah, ia benar-benar tidak bisa membuang tulang punggungnya. Yang Ye melirik Li Mao Zhen dan berkata, jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Itu adalah kata-kata yang sangat bagus. Pria berpakaian hijau itu tiba-tiba berkata, sayangnya, tulang punggung tidak akan bisa menyelamatkan kalian semua. Seperti yang dikatakan Nona Zixin, Stellar Sky City akan lenyap mulai hari ini dan seterusnya. Li Qingyi dan yang lainnya menjadi pucat ketika mereka mendengarnya. Li Qingyi ingin mengatakan sesuatu tapi tidak berbicara pada akhirnya. Yang Ye benar-benar tidak berteman dengannya, tetapi dia telah menyelamatkannya dalam banyak kesempatan. Jika dia menyangkal setiap dan semua hubungan dengan Yang Ye, maka dia akan bertindak tidak tahu berterima kasih. Tapi jika dia tidak melakukannya, lalu bagaimana Stellar Sky City bisa menahan amukan sekolah pedang kuno? Li Qingyi sangat berkonflik. Tiba-tiba, Yang Ye menatap pria itu dan bertanya, dari puncak mana Anda berasal? Dia menjawab, puncak kota Verdan. Yang Ye bertanya, apakah kamu tahu dari puncak mana saya berasal? Matanya sedikit menyipit saat dia berkata, kamu masih berniat untuk menipuku dan mengatakan bahwa kamu adalah murid sekolah pedang purbaku. Betapa menggelikan. Sungguh lancang. Yang Ye tiba-tiba berteriak, saya seorang murid elit dari Master Puncak Pedang Surgawi. Menurut senioritas, Anda harus memanggil saya paman bela diri atau kakak senior setidaknya.
Namun, Anda terus-menerus berbicara tidak hormat kepada saya. Mungkin aku harus mengajarimu pelajaran atas nama tuanmu sehingga kamu akan tahu tempatmu. Yang Ye mengambil langkah maju saat dia berbicara, dan hanya langkah ini yang membuatnya langsung tiba di depan pria itu. Setelah itu, seberkas cahaya melesat ke depan seperti sambaran petir dan menusuk ke tengah dahi pria itu. Pria berbaju hijau itu tercengang. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang muncul di genggamannya sebelum dia menikamnya ke arah pedang Yang Ye. Namun, tepat ketika mereka akan bertabrakan, pedang Yang Ye tiba-tiba bergerak sedikit ke samping. Itu melengkung di sepanjang busur yang sangat rumit dan menusuk di sisi ujung pedang pria berpakaian hijau itu. Pedangnya bergetar sedikit dan hampir lepas dari genggamannya. Ini benar-benar mengejutkan pria berpakaian hijau itu. Sementara itu, pedang Yang Ye bergerak seperti ular berbisa yang menusuk tepat di dadanya. Pupil pria berpakaian hijau itu mengerut, dan dia menginjak kaki kanannya di tanah, langkah bayangan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat dan muncul lebih dari 100 meter jauhnya. Namun, pedang tiba-tiba muncul di depan dadanya ketika dia baru saja muncul di sana. Pria berpakaian hijau itu ngeri. Dia dengan cepat menginjak kaki kanannya ke tanah dan menghilang sekali lagi. Tapi kali ini, seuntai darah menyembur dari tempatnya berdiri beberapa saat yang lalu. Yang Ye mencabut pedangnya dan tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia hanya menatap dingin pada pria berpakaian hijau yang berada sekitar 200 meter jauhnya, itu agar kamu menyadari bahwa ada perbedaan status di antara kita. Semua orang di sini terkejut tidak bisa berkata-kata, dan itu terutama untuk kelompok Zixin. Mereka tidak membayangkan bahwa murid dari sekolah pedang kuno ini sebenarnya tidak cocok untuk Yang Ye. Selain itu, kekuatan Yang Ye tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Tuhanku, apa dia monster? Li Qingyi dan yang lainnya juga terkejut. Setelah semua orang berpakaian hijau adalah dari Ancient Sword sekolah, dan ia bahkan pada Realm Exalt dan memiliki 8 tingkat Sword Inten. Sementara dia hanya berada di peringkat tengah alam agung, kekuatannya bahkan cukup untuk mengalahkan beberapa ahli Realm Monarch. Namun, Yang Ye telah mengalahkannya dengan mudah. Li Qingyi dan Fan Li menatap tajam ke arah Yang Ye. Mereka mengira bahwa mereka hampir sepenuhnya memahami kekuatan sejati Yang Ye. Namun, mereka menyadari bahwa Yang Ye jauh lebih misterius dari yang mereka bayangkan, dan dia juga jauh lebih kuat. Adapun Fan Meng, dia langsung mulai bersorak gembira saat melihat Yang Ye mengalahkan pria berpakaian hijau itu dengan mudah, tapi kakak perempuannya terus marah padanya. Pria berpakaian hijau itu menatap dadanya. Ada luka di sana yang panjangnya lebih dari 10 cm, dan darah terus mengalir keluar darinya. Tidak butuh waktu lama untuk area di pakaiannya menjadi bersimbah darah. Pria berpakaian hijau itu menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye sekali lagi. Puncak pedang surgawi. Jadi bagaimana jika Anda kapan puncak kota Verdan? Saya berada di bawah komando puncak pedang surgawi. Begitu dia selesai berbicara, peti pedang di belakangnya bergetar sedikit sebelum seberkas cahaya melesat ke langit. Pria itu menyatukan telunjuk dan jari tengahnya sebelum dia dengan cepat mengarahkannya ke Yang Ye, dan kemudian dia berteriak, "Guntur!" Langit di atas pria itu tertutup awan hitam legam, dan kemudian sambaran petir merobek langit. Ini membentuk-bentuk pedang saat ditembakkan ke arah Yang Ye. Itu sangat cepat dan kuat, dan itu meninggalkan garis panjang petir di belakang saat turun menuju Yang Ye, menyebabkan ruang di sana bergetar hebat. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya yang ditembakkan ke pedang petir. Istirahat. Begitu Yang Ye berbicara, pedangnya bertabrakan dengan pedang petir. Setelah itu, semua orang menyaksikan pedang petir bergetar hebat sebelum hancur di udara. Seberkas cahaya menyala, dan pedang itu kembali ke Yang Ye. Apalagi itu bergetar hebat seolah-olah senang dan bahagia. Bagaimana itu mungkin? Mata pria itu dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik pedangnya berada di kelas menengah daorang, dan dia bahkan mengolahnya dengan sempurna. Jadi, bahkan seorang ahli Monarch Realm hanya bisa bermimpi untuk melawannya dengan mudah. Namun, orang ini sebelum dia benar-benar menghancurkan tekniknya dengan mudah. Pria berpakaian hijau itu terkejut sementara Li Qingyi dan yang lainnya tercengang. Terutama bagi Li Qingyi dan Fan Li. Karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye sebenarnya sangat kuat. Apakah itu kekuatan sejatinya? Berbeda dengan pria berpakaian hijau dan kelompok Li Qingyi, Zixin dan yang lainnya merasa ketakutan. Karena Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika dia bukan murid dari sekolah pedang kuno, dengan kekuatan dan bakat alami dalam pedang Dao yang dia miliki, tidak akan menjadi masalah sama sekali baginya untuk menjadi murid.
Sementara itu, Yang Ye mulai berjalan menuju pria berpakaian hijau dan berkata, kamu mengabaikan status dan tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Anda tahu itu adalah kesalahan namun tetap melakukannya. Hari ini, saya akan membersihkan atas nama sekolah pedang kuno saya. Kamu benar-benar murid dari sekolah pedang purbaku. Ekspresi wajah pria berpakaian hijau itu tidak sedap dipandang.